tiga. Mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Noviani Utami MPD dan Ibu Dwi Ratnasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPB. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tugas-tugas PPB mulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Sebelum ke pemaparan, izinkan kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Saya Ella Lelawati. Saya Gina Nafsiana. Saya Siti. Saya Naila Alifa Zulfiani. Saya Muhammad Fahri Husaini. Oke, langsung saja ke pemaparan yang pertama yaitu RPP. Baik, di bagian RPP ini pada sekolah SMA N 12 Kota Tangerang, mata pelajaran biologi kelas 11 semester genap, materi pokok sistem ekspresi manusia dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit selama 3 pertemuan. Nah, kompetensi intinya di KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah sesuai juga. Nah, materi pembelajarannya yaitu ada struktur dan fungsi sel pada sistem ekspresi manusia, meliputi struktur dan fungsi organ pada sistem ekspresi manusia dan hewan, proses ekspresi pada manusia dan hewan, kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi, dengan pendekatan model dan metode pembelajaran meliputi pendekatan scientific model, model pembelajaran discovery learning dan blended learning, dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media pembelajaran yang digunakan yaitu lembar kerja siswa, lembar penilaian, WA Group, video pembelajaran, presentasi PowerPoint, Google Classroom, video conference yaitu Google Meet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop atau telepon seluler dan internet. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku biologi siswa kelas 11 dari Kemendikbud, buku referensi yang relevan, jurnal ilmiah, lingkungan setempat, dan video. Nah, di sini langkah-langkah pembelajaran atau sintaksnya pada pertemuan pertama meliputi orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan dengan kegiatan inti 70 menit dengan materi, struktur, dan fungsi organ pada sistem ekspresi manusia dan hewan. Selanjutnya, pada pertemuan kedua dengan sintaks yang sama namun dengan materi yang berbeda, yaitu proses ekspresi pada manusia dan hewan. Pada pertemuan ketiga pun sama, dengan sintaks yang sama namun materi yang berbeda, yaitu kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Selanjutnya yaitu ada penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Ada aspek penilaian sikap dengan teknik penilaian observasi dengan instrumen penilaian lembar observasi. Kedua adalah aspek penilaian pengetahuan dengan teknik penilaian tes dan instrumen penilaian LKPD. Yang ketiga, aspek penilaian keterampilan dengan teknik penilaian non-tes dan instrumen penilaian unjuk kerja. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari RPP. Lanjut kepada teman saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada pemaparan mengenai bahan ajar. Baik, di sini saya akan menyampaikan bahan ajar dari yang telah kelompok kami buat. Di sini pada halaman pertama yaitu cover terdapat judul dari materi yaitu sistem ekspresi dan juga terdapat dosen pengampu yaitu Ibu Noviani Utami MPD dan Ibu Dwi Ratnasari MPD dan juga terdapat identitas dari penulis kelompok 6 kelas 4C dan juga identitas instansi dari penulis. Next. Di sini terdapat daftar isi yang dapat mempermudahkan dalam mencari subbab dari bahan ajar, terdiri dari cover hingga daftar pustaka. Next.
Halaman selanjutnya terdapat juga kata pengantar. Next. Di halaman selanjutnya terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan RPP yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat kompetensi inti. Next. Terdapat juga kompetensi data dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Next. Nah, pada halaman selanjutnya terdapat pengertian sistem ekskresi. Di sini dijelaskan pengertiannya seperti apa dan juga organ pada manusia itu seperti apa, pada vertebrata dan invertebrata itu seperti apa. Dan juga terdapat organ ekskresi pada manusia, vertebrata dan invertebrata serta gambarnya. Next. Selanjutnya terdapat organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu ada kulit. Di sini dijelaskan pengertiannya seperti apa dan juga fungsinya seperti apa dan juga struktur dari lapisan kulit dan juga gambarnya. Di sini juga terdapat dari penjelasan epidermis dan juga fungsinya serta penjelasan dari dermis dan juga penjelasan dari fungsi dari organ kulit sendiri. Next. Ya, next. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat organ yang kedua yaitu ginjal. Di sini dijelaskan pengertiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan letaknya itu ada di mana. Dan juga dijelaskan dari struktur ginjal serta bagian-bagiannya dan juga gambarnya. Next. Selanjutnya terdapat bagian-bagian dari ginjal serta fungsinya dan juga fungsi organ dari ginjal sendiri. Next. Selanjutnya terdapat proses pembentukan urin, dimulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, serta proses pembentukan urin beserta gambarnya. Next. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Di sini dijelaskan pengertiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan juga gambar dari struktur paru-paru, dan juga fungsi dari organ paru-paru tersebut. Next. Next. Nah, yang selanjutnya itu organ yang pada manusia yang terakhir itu ada hati. Di sini dijelaskan pengertian itu seperti apa, fungsinya seperti apa, dan juga ada gambar dari anatomi hati serta fungsi dari organ hati tersebut. Next. Next. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada perbedaan sistem ekspresi pada manusia dan hewan. Di sini tercantum sistem ekspresi pada manusia, dijelaskan pengertiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan juga organ itu apa saja, sama contohnya itu apa saja, dan fungsinya itu apa saja. Next. Selanjutnya itu di sini ada sistem ekspresi pada hewan, ada pada hewan vertebrata dan juga invertebrata, dijelaskan seperti apa, fungsinya juga seperti apa, dan organnya juga seperti apa. Next. Selanjutnya terdapat tabel perbedaan sistem ekskresi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Di sini terdapat organ sama hasilnya itu perbedaan pada hewan vertebrata dan invertebrata seperti apa dan juga organnya seperti apa. Next. Nah, yang terakhir itu di sini ada gangguan sistem ekskresi pada manusia. Di sini ada gangguan sistem urinaria, disebutkan gangguan-gangguannya seperti apa saja, pengertian seperti apa, dan juga penyebabnya seperti apa. Next. Dan juga disertai gambar-gambar. Next. Nah, yang kedua itu ada gangguan hati, terdapat dua jenis, yaitu sirosis hati dan juga hemakromatosis. Dijelaskan pengertiannya, penyebabnya, dan juga gambarnya. Next. Next. Nah, yang terakhir itu di sini ada rangkuman. Di sini tercantum rangkuman dari materi awal hingga akhir dari pengertian sistem ekspresi, organ sistem ekspresi pada manusia, pada hewan, invertebrata, vertebrata, dan juga perbedaannya, serta gangguannya di sini tercantum. Dan yang terakhir itu ada latihan soal berupa pilihan ganda, ada 10 soal untuk melatih berpikir siswa dalam membaca bahan ajar ini. Next. Yang terakhir itu ada daftar pustaka yang membantu kita dalam penyusunan bahan ajar ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan berupa bahan ajar yang telah kelompok 6 buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan media pembelajaran serta LKPD. Baik, saya di sini ingin melanjutkan terkait media pembelajaran yang telah kelompok kami buat.
Yang pertama, media pembelajaran yang telah kami buat yaitu poster terkait struktur dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Di sini, poster ini menjelaskan organ-organ ekskresi pada manusia seperti ginjal, paru-paru, kulit, dan hati yang lengkap dengan fungsinya masing-masing. Selain itu juga poster ini membahas tentang membandingkan sistem ekskresi pada beberapa hewan seperti protozoa, serangga, ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia beserta organ ekskresinya. Selanjutnya, pada media pembelajaran yang kedua, yaitu kelompok kami membuat video pembelajaran sistem ekskresi pada manusia. Boleh ditampilkan? Baik, berikut media pembelajaran berupa video kelompok kami, yang dimana video tersebut berisi proses-proses sistem ekspresi pada manusia, dari mulai kulit hingga hati. Paru-paru hati. Di dalam video juga terdapat proses pembentukan urin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait media pembelajaran yang ketiga. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan terkait media pembelajaran yang ketiga, ya, antara lain. Boleh di-share screen. Ya, media pembelajaran yang ketiga itu adalah kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi, yang dimana ini menjelaskan serta fungsinya antara lain seperti albuminuri, albuminuria, batu ginjal, diabetes mellitus, diabetes insipidus, uremia, sirosis hati, dan juga hemokromatis. Di sini beserta pengertian dan juga fungsinya, ya teman-teman. Seperti itu. Cukup. Selanjutnya akan Baik, dijelaskan selanjutnya teman-teman. terkait LKPD. Baik, ini adalah hasil LKPD yang telah kelompok kami buat. Pada halaman pertama terdiri atas judul tema yaitu sistem ekskresi di mana terdapat nama dan kelas dan terdapat juga penulis dari kelompok kami. Selanjutnya next di dalam LKPD ini berisi mata pelajaran biologi kelas atau semester untuk kelas 11 atau genap, temanya sistem ekskresi dan subtemanya yaitu struktur dan fungsi organ sistem ekskresi. Dan model pembelajaran yaitu discovery learning dan blended learning dan terdapat tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada fase 1 yaitu orientasi siswa pada masalah yang dimana siswa di sini untuk mengamati sebuah video yang tadi sudah ditampilkan dalam media pembelajaran dan juga poster tentang sistem ekskresi organ-organ sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Next, pada halaman selanjutnya siswa untuk mengisi tabel sistem ekskresi pada manusia yang dimana pertama siswa mengisi identitas nama, kelas, setelah itu mengisi tabel-tabel tersebut yang dimana menyebutkan jenis hewan, fungsi organ, organ ekskresinya seperti apa. Next. Selanjutnya pada fase kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini siswa untuk mengamati atau membaca artikel yang ada di dalam LKPD ini. Di sini artikelnya membahas terkait fungsi sistem organ
ekskresi pada manusia. Next. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Di sini siswa untuk menjawab pertanyaan hasil dari membaca artikel yang sebelumnya dilampirkan. Selanjutnya pada fase keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Di sini siswa mempresentasikan hasil diskusinya setiap kelompok di depan kelas. Next. Pada fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses-proses pemecahan masalah. Di sini siswa membuat kesimpulan dari pembelajaran dan aktivitas yang telah dilakukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin melanjutkan yang LKPD yang selanjutnya adalah pada tema yaitu berjudul gangguan sistem ekskresi. Lanjut. Masuk ke dalam subtemanya antara lain mata pelajaran biologi kelas atau semester kelas 11 semester genap temanya sistem ekskresi subtemanya kelainan sistem ekskresi model pembelajaran discovery learning dan blended learning serta penyusun atau kelasnya penyusunnya itu adalah kelompok kami. Juga terletak ada tujuan pembelajarannya, serta di sini ada tercantum stimulusnya, di mana siswa harus sebelum memasuki pembelajaran harus memperhatikan poster dalam LKPD ini. Serta terdapat problem statement dan juga data collection. Serta di sini ada data processing, di mana siswa setelah mengamati poster ini, siswa didapat dapat mengerjakan soal analisis atau permasalahan seperti ini. Contohnya Pak Budi 45 tahun bekerja sebagai supir truk yang sering menahan buang air kecil. Ia juga jarang minum air putih karena terlalu sibuk. Suatu hari ia merasakan nyeri hebat di pinggang dan urinnya berwarna merah. Berwarna merah ya. Seperti itu contohnya. Lanjut. Setelah siswa menjawab pertanyaan analisis tersebut, siswa diharapkan memberikan kesimpulan terkait kegiatan pembelajaran hal tersebut. Seperti itu, cukup. Selanjutnya akan masuk ke dalam penilaian instrumen. Baik, izin melanjutkan. Nah, di sini ada kisi-kisi rubrik penilaian dan instrumen penilaian. Penilaian yang pertama itu penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu mengukur kemampuan berpikir kritis dan logis dan pemahaman terhadap materi siswa ya. Nah, di sini ada KD. KD-nya ini sesuai dengan RPP. Selanjutnya materinya itu sistem ekspresi manusia dan hewan. Selanjutnya IPK, indikator soal dan juga nomor soal. Ini sudah sesuai. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu ada rubrik penilaian. Di rubrik penilaian itu ada soal. Soalnya ini berdasarkan LKPD dan juga ada jawaban, tentunya ada skor. Skornya itu 10 jika terjawab semua. Nah, di sini perhitungan nilainya skor perolehan dikali 100, kemudian dibagi skor total. Skor maksimal yang diperoleh itu 100. Next. Selanjutnya, penilaian afektif. Aspek yang dinilai itu ada kerjasama, kriteria atau indikatornya, siswa dapat bekerja sama dengan aktif dalam kelompok. Selanjutnya, aspek kritis. Saat berkelompok maupun di luar diskusi, siswa menyumbangkan gagasan atau mengajukan pertanyaan. Aspek yang selanjutnya itu jujur. Jujur di sini itu siswa tidak mencontek dalam mengerjakan post-test. Selanjutnya, rubrik penilaian. Aspek yang dinilai itu yang pertama kerjasama.
Jenis skalanya itu 1 sampai 3. Nah, di sini juga ada pedoman penskoran. Selanjutnya, aspek yang kedua itu kritis dan aspek yang ketiga itu jujur. Skalanya juga sama 1 sampai 3. Nah, nilainya itu total skor dikali 10 dibagi 9. Selanjutnya ada instrumen lembar observasi penilaian ranah afektif. Nah, instrumen lembar observasi ini diisi oleh guru ketika kegiatan observasi. Selanjutnya, penilaian psikomotor. Tekniknya itu non-tes, petunjuk penilaiannya itu proyek, menyajikan laporan hasil analisis gangguan sistem ekspresi dan hubungannya dengan gaya hidup dan teknologi. Kriteria penilaiannya itu ada sistematika laporan, indikatornya ada 4, dan skornya itu dari 0 sampai 3. Butir soalnya itu 1 sampai 5. Selanjutnya kriteria penilaian yang kedua itu format penulisan. Itu eh, skornya itu dari 0 sampai 3. Butir soalnya sama. Selanjutnya kriteria penilaian isi, indikatornya sama 0, indikatornya sama ada 4, penilaian itu 0 sampai 3. Selanjutnya itu ada pembahasan, indikator dan skornya sama, dan juga simpulan juga sama. Oke, eh, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.